Pada pertemuan ke-10 di mata kuliah riset operasi, kita akan belajar mengenai persoalan penugasan, ya. Nah, jadi persoalan penugasan ini seperti masalah transportasi, masalah-masalah penugasan atau assignment problem ini merupakan kasus khusus dari masalah linear programming pada umumnya. Dalam dunia bisnis dan industri, manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah, salah satu metode yang ada di dalam persoalan penugasan yaitu metode Hungarian atau Hungarian Method adalah salah satu dari beberapa teknik pemecahan masalah penugasan. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan itu harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Nah, selain itu, sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas. Ada n faktorial penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah oleh bentuk matriks segi 4. Nah, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Nah, masalah penugasan dapat dinyatakan secara matematis dalam suatu bentuk program linear sebagai berikut. Nah, di sini ada minimumkan atau maksimumkan, sehingga nanti untuk rumus umumnya adalah Z sama dengan sigma I sama dengan 1 ya sampai M, kemudian sigma J sama dengan 1 sampai N, kemudian CIJ XIJ. Nah, ini dengan kendala sigma 1 sama dengan 1 ya, I sama dengan 1 sampai M, XIJ, sigma J sama dengan 1 sampai N, XIJ sama dengan 1. Nah, di mana XIJ itu harus lebih besar sama dengan 0 atau XIJ sama dengan XIJ pangkat 2, di mana XIJ, CIJ adalah tetapan yang telah diketahui. Nah, kita lihat untuk masalah minimasi. Nah, untuk kasus jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kasusnya adalah suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, tabel ini adalah tabel biaya pekerjaan oleh 4 orang karyawan. Nah, kalau Anda lihat di sini untuk karyawan A, pekerjaan yang dibutuhkan ya, itu adalah Rp15 per unit ya untuk jenis pekerjaan satu. Kalau pekerjaan kedua untuk karyawan A itu adalah Rp20 per unit. Untuk pekerjaan yang ketiga, karyawan A itu adalah 3 unit. Dan yang keempat, untuk karyawan A dengan pekerjaan 4 itu adalah 22 unit. Dan begitu pun untuk karyawan yang selanjutnya. Nah, karena metode Hungarian mensyaratkan perpasangan satu-satu, maka ada 4 faktorial sama dengan 24 kemungkinan penugasan. Nah, langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda harus merubah matrik biaya menjadi matrik opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen bilangan dalam setiap baris. Nah, kalau kita lihat untuk baris pada karyawan A, di dalam matrik pekerjaannya di sini nilai yang terkecil adalah 15.
biaya yang terkecil. Kemudian untuk karyawan B, biaya yang terkecil adalah 14. Untuk karyawan C, biaya yang terkecil adalah 20. Untuk karyawan D, biaya yang terkecil adalah 16. Maka setiap baris yang ada di sini, yang ada di dalam karyawan A, kita kurangkan dengan nilai terkecilnya pada baris tersebut. Nah, kita lihat di sini untuk karyawan A, kita kurangkan semua cost-nya dengan 15 semua, karena 15 itu adalah nilai terkecil pada baris ini. Kemudian yang untuk karyawan B, karena nilai terkecilnya adalah 14, maka kita kurangkan semua dengan 14 yang ada pada baris ini. Untuk yang C, baris C, karena pada baris ini nilai terkecilnya adalah 20, maka kita kurangkan setiap nilai yang ada di sini dengan 20. Kemudian untuk yang baris selanjutnya, untuk karyawan D, karena karyawan D nilai terkecilnya adalah 16, maka kita kurangkan nilainya, semua yang ada pada baris ini adalah 16. Nah, reduce cost matrix di atas terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Nah, pada contoh hanya dilakukan pada kolom 3 karena semua kolom lainnya telah mempunyai nilai yang bernilai 0. Bila langkah pertama telah berhasil atau menghasilkan paling sedikit satu nilai 0 pada setiap kolom, langkah kedua ini dapat dihilangkan. Nah, Anda lihat di sini bahwa setiap kolom itu mempunyai nilai 0. Nah, tapi kolom yang ini dia belum terdapat nilai 0. Maka kita harus menentukan di mana nilai kolom ini yang paling kecil nilainya. Yang paling kecil ada di 2. Maka semua nilai yang ada di kolom ketiga ini kita kurangkan dengan 2. Untuk kolom 1, kolom 2, kolom 4 sudah ada 0, berarti tidak perlu dikurangi lagi. Nah, hasil pengurangan pada kolom ketiga adalah hasilnya seperti ini, ya, 1510, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah memiliki nilai 0 pada setiap kolom, langkah selanjutnya adalah mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan opportunity cost 0. Atau setiap pekerjaan harus diselesaikan oleh satu orang karyawan. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Nah, kita lihat di sini, kita tarik garis horizontal dan vertikal untuk nilai-nilai yang diliputi oleh 0. Nah, Anda lihat yang garis merah ini. Nah, untuk merevisi total opportunity cost matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis-garis opportunity cost terendah. Untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi, kemudian tambahkan dengan jumlah pada yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan. Nah, kita lihat di sini, kita tentukan nilai terkecil dari elemen ini yang tidak diliputi oleh garis, yang diliputi oleh garis. Nah, kita lihat bahwa di sini yang terliputi oleh garis adalah 1, ya. Maka kita kurangkan semua dengan 1 yang ada di sini. Gitu. Nah, ini kita kurangkan dengan 1, 5 kurang 1, 1 kurang 1, 7 kurang 1, 2 kurang 1, 5 kurang 1, 3 dikurangi 1.
Nah, untuk yang perpotongan garis vertikal dan horizontal bukan dikurangi tapi kita tambahkan dengan 1. 5 tambah 1, 1 tambah 1. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Setelah dikurangkan, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, kita buat garis lagi untuk menentukan wilayah yang diliputi oleh 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita tentukan untuk schedule penugasan. Untuk schedule penugasan kita tentukan nilai yang 0 pada setiap pekerjaan dari karyawan tersebut. Nah, ini ada beberapa opsi. Misalkan untuk karyawan A ada 2 opsi di sini untuk melakukan pekerjaan. Bisa dengan A1 ya. Karyawan A mengerjakan pekerjaan 1 atau karyawan A mengerjakan pekerjaan 3. Tapi harus diingat bahwa setiap karyawan itu harus melakukan satu pekerjaan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh ada karyawan lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Maka kita tentukan di sini untuk A kita memilih pekerjaan yang ketiga. Untuk karyawan B kita tentukan nilai yang 0 ada di pekerjaan 1. Karyawan C ada di pekerjaan kedua. Karyawan D ada di dalam pekerjaan keempat. Nah, kemudian kita tentukan berapa kos yang harus dikeluarkan pada masing-masing pekerjaan pada setiap karyawan. Nah, kos yang dikeluarkan adalah kita lihat di tabel awal, ya, di tabel awal di dalam kasusnya A3 itu kos yang dikeluarkan adalah 18. Ini 18 yang dikeluarkan. Kemudian B itu adalah 14 ya. Kemudian C adalah 2 dan D adalah 16. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan dalam schedule penugasan tersebut adalah 68. 68 itu adalah biaya optimal. Dalam hal ini adalah minimasinya 68 rupiah untuk seluruh pekerjaan pada karyawan A, B, C, dan D. Nah, sekarang bagaimana kalau jumlah baris dan kolom itu tidak sama? Nah, jadi syarat untuk menyelesaikan persoalan penugasan dengan metode Hungarian adalah jumlah baris atau jumlah pekerjaan itu harus sama dengan jumlah kolom atau jumlah karyawan. Pada kasus persoalan di mana jumlah baris atau jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan, maka harus menyeimbangkan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Tekniknya dengan menambahkan variabel dummy bernilai 0. Nah, pada baris atau kolom, jika baris kurang dari kolom, maka variabel dummy itu ditambahkan pada baris. Sebaliknya, jika kolom kurang dari baris, maka variabel dummy ditambahkan pada kolom. Kita lihat contohnya seperti ini. Pada karyawan A itu terdapat 5 baris, 4 baris. Untuk pekerjaan itu terdapat 5 kolom. Maka kita tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Nah, kalau kita lihat di sini tabelnya tidak seimbang. Karyawan terdapat 4 baris, untuk biaya pekerjaan itu terdapat 5 baris. Nah, maka kita harus membuat kalau baris dummy ya di sini kita buat baris dummy dengan nilainya 0 supaya sama jumlah kolom dan barisnya. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk teknik minimasi di dalam metode Hungarian. Seperti yang tadi kita bahas, kita tentukan nilai terkecil. Nilai terkecil pada masing-masing baris ini, yang untuk karyawan A, nilai terkecilnya adalah 15. Untuk karyawan B, nilai terkecilnya adalah 14.
Untuk karyawan C, nilai terkecilnya adalah 20. Untuk karyawan D, nilai terkecilnya adalah 16. Nah, maka pada tiap baris, pada setiap karyawan ini kita kurangkan dengan kos yang terkecilnya. Nah, ini kita kurangkan seperti ini. Nanti kita hitung 15 kurangi 0, 0, 20 kurangi 15, 5, 18 kurangi 15, 3, 22 kurangi 15, 7, 21 kurangi 15, dan seterusnya. Ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk hasil pengurangannya, kita tentukan mana kolom yang belum terliputi oleh atau mana kolom yang tidak mengandung atau tidak memiliki 0. Nah, karena semua sudah memiliki 0 untuk setiap kolom, untuk dummy juga tetap dihitung, maka langkah selanjutnya adalah kita tidak perlu menentukan kolom mana yang tidak mengandung 0. Nah, tapi kita langsung membuat garis yang mana yang diliputi oleh 0, ya, secara vertikal dan horizontal. Nah, kalau Anda lihat di sini garis yang diliputi oleh 0 ini vertikal dan horizontalnya adalah seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah di dalam elemen ini kita cari nilai terkecil. Kita cari nilai terkecil untuk meredus nilai-nilai yang ada di sini. Ya, nilai terkecil kita ambil 2, maka semua yang ada di dalam ini, nilai ini kita kurangkan dengan 2. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita kurangkan dengan 2, ya, kita hitung. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan solusi optimalnya dari masing-masing karyawan pada setiap pekerjaan. Nah, syaratnya adalah satu karyawan hanya boleh melaksanakan satu pekerjaan, dan satu pekerjaan itu hanya dilaksanakan oleh satu orang karyawan. Berarti tidak boleh ada yang double. Nah, maka kita tentukan untuk kos yang bernilai 0 pada masing-masing karyawan. Nah, untuk karyawan A, pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah pekerjaan 1. Untuk karyawan B ada 2 opsi, pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Nah, maka ini ada 2 opsi yang bisa kita pilih, ya. Bisa 0, bisa 2. Nah, kita pilih untuk pekerjaan yang kedua. Kemudian untuk karyawan C ada di pekerjaan kelima, ya. Kemudian untuk karyawan D, nah ini ada di beberapa opsi, ya. Nah, bisa pekerjaan 2, bisa pekerjaan 3, bisa pekerjaan 4, ya. Nah, kita pilih yang pekerjaan keempat. Nah, kemudian untuk dummy-nya ada di pekerjaan ketiga. Nah, baik. Nah, dari sini nanti kita tentukan schedule penugasan untuk A1. Nah, itu kita lihat referensi nilai yang ada di dalam kasusnya bahwa A1 biaya yang harus dikeluarkan adalah 15. Nah, dari sini A1 itu 15, ya. Kemudian untuk B dengan schedule penugasan pekerjaan 2 adalah 16 biayanya. Kemudian C 5 adalah 17, D 4 adalah 16, dan dummy biayanya 0. Ini kalau kita jumlahkan, biaya yang harus dikeluarkan dari pekerjaan ini adalah 60.
4. Itu optimalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus maksimasi? Nah, di dalam metode Hungarian, untuk penyelesaian penugasan kasus minimasi dapat juga diterapkan pada kasus maksimasi. Aplikasi kasus maksimasi yaitu tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawannya. Kasus maksimasi ini juga dapat meliputi dua macam. Ada jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Nah, Anda perhatikan di sini contohnya adalah untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Nah, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh perusahaan. Maka untuk kasus maksimasi, langkah yang awal adalah kita tentukan dulu pada setiap baris nilai yang terbesar. Kalau tadi diminimasi adalah nilai terkecil pada setiap baris, kalau dimaksimasi adalah nilai yang terbesar. Nah, untuk karyawan A itu adalah 15, karyawan B juga sama 15, karyawan C adalah 12, kemudian karyawan D adalah 15, karyawan E adalah 17. Nah, maka dari sini kita tentukan, atau sebenarnya ini dikurangi ya. Ini dikurangi, berarti 10 dikurangi 15, tapi tidak mungkin kalau hasilnya negatif. Nah, kalau mau semua dikalikan negatif 1, ya, jadi hasilnya negatif semua, ya. Hasilnya negatif semua. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 15. Ya, misalkan negatif 10 ditambah dengan 15, ya. Nah, ini kita tambahkan, ya. Hasilnya adalah 5, atau negatif 12 ditambah 15. Nah, atau kita balik, 15 dikurangi 10, atau 15 dikurangi 12, atau 15 dikurangi 10. Nah, kalau cara ini adalah keuntungan yang terbesarnya atau nilai terbesarnya dikurangi dengan nilai yang ada di baris ini, di masing-masing baris ini. Jadi 15 dikurangi 10, 15 dikurangi 12, 15 kurangi 10, dan seterusnya. Begitupun untuk baris yang berikutnya. Nah, berarti nilai yang terbesar itu dikurangi nilai yang ada di elemen setiap barisnya. Nah, kita hitung nilainya adalah ini, ya. Ini adalah nilai hasil perhitungannya. Kemudian kita tentukan mana kolom yang tidak memiliki 0. Nah, kolom yang tidak memiliki 0 adalah ini. Kolom 1, 2, dan 3. Maka kita harus memilih nilai yang terkecil dari kolom ini, dari ketiga kolom ini. Nilai yang terkecil adalah kita ambil 1, misalkan kita ambil 1, yang ini, atau yang ini boleh, yang penting 1 ya, nilai yang terkecil, kemudian kita kurangkan. Nah, hasilnya adalah pengurangannya adalah seperti ini pada ketiga kolom ini, ya. Kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah seperti ini pada ketiga kolom tersebut. Kemudian kita tarik garis horizontal dan vertikal pada baris yang terliputi oleh 0, ya, baris maupun kolom yang diliputi oleh 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ya, yang diliputi oleh 0. Kemudian kita tentukan pada nilai ini, ya. Oke, sorry, saya ganti saja warnanya. Nah, pada nilai ini, ya, dan nilai ini, mana nilai yang paling kecil? Nilai yang paling kecil adalah 2, ya. Nilai yang paling kecil adalah 2. Maka kita kurangkan semua dengan 2 yang ada di sini, ya, yang tidak nilai yang tidak diliputi oleh garis di sini. Kita kurangkan dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, ya.
hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan ya, yang ini nanti kita tambahkan dengan 2, yang ini kita kurangi, yang ini kita kurangi, yang ini kita tambahkan. Nah, ini kita tambah. Ini kita tambah perpotongannya. Nah, yang atas tidak dihitung ya, yang atas tidak dihitung karena yang dihitung adalah yang diliputi oleh garisnya saja, yang diliputi oleh garisnya. Oke, nah ini hasilnya, hasil akhirnya, ya hasil akhir eh, dari metode Hungarian. Kemudian kita tentukan untuk eh, optimalisasinya, ya untuk optimalisasinya. Untuk karyawan A ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, ya. Nah, kita lihat untuk nilainya 0 di sini. Untuk karyawan A adalah pekerjaan 5, ya. Atau keuntungan perusahaan yang kelima di sini. Pekerjaan yang kelima untuk karyawan A. Kemudian karyawan B ini ada 2 opsi, ya. Bisa 1, bisa 4. Nah, kalau kita lihat di sini kita tentukan bahwa untuk 1 juga itu bisa dikerjakan oleh karyawan C. Untuk 4 juga oleh karyawan D. Nah, kita salah satu aja kita tentukan, ya, karena karyawan C juga dia memiliki opsi yang lebih, kemudian karyawan D juga sama. Nah, maka kita tentukan di sini untuk yang B adalah yang 4. Nah, Anda juga bisa lihat di atas, tabel di atas, keuntungan yang diperoleh oleh karyawan B yang paling optimum itu yang mana, 1 atau 4. Ya, itu bisa jadi acuan referensi untuk memilih pekerjaannya. Kemudian yang C. Yang C juga ada 2 opsi di sini, 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Kita pilih yang 1 ya. Kemudian untuk karyawan D itu ada di penugasan atau ya keuntungan perusahaan ada di 2 dan 4 ya. Nah, kita pilih yang 2. Kemudian yang E adalah yang ketiga. Nah, dari sini kita tentukan bahwa schedule penugasan ya ada 2 opsi sebenarnya ya yang harus dilakukan oleh karyawan A, B, C ya. Nah, C juga ada 2 di sini ya. Nah, ini ada 2 sesuai dengan tabel di atas, tapi kita tentukan, kita cari mana nih nilai yang paling besar. Ya, ada 2 opsi di sini. Nah, tapi hasilnya adalah jumlahnya sama ya, 68. Ya, ini jumlahnya sama 68. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita terapkan di dalam schedule penugasan pada kasus di atas. Baik, ini adalah studi kasus yang harus Anda kerjakan. Ya, ada 2 studi kasus yang harus Anda kerjakan untuk penugasan eh, persoalan penugasan. Silakan dikerjakan, submit sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti diajukan, kita diskusikan sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.